Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Hukum Perusahaan kelas G. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengganti UAS kami yang bertemakan organisasi perusahaan yang berbadan hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaul Haq. Nama saya Kulson Munir. Nama saya Larissa Nala Octavia. Nama saya Afrida Salsadela. Nama saya Muhammad Ilham Gifari. Dan selamat menyaksikan semuanya. Baik, kami akan memulai presentasi kami yang berjudul Badan Usaha Berbadan Hukum. Seperti yang diketahui, tim kami terdiri dari Muhammad Diaul Haq, Afrida Salsadela, Muhammad Ilham Gifari, Kulson Munir, dan Larissa Nala Octavia. Topik yang pertama adalah perseroan terbatas, topik yang kedua adalah koperasi, dan topik ketiga adalah yayasan. Topik yang pertama yaitu PT. Untuk yang pertama ada pengertian PT. Pengertian PT dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memiliki pengertian sebagai berikut. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Lalu yang selanjutnya ada tahapan pendirian PT yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama ada pembuatan akta pendirian PT dengan akta notaris. Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai pasal 7 ayat 1 UU PT. Lalu yang kedua ada pengesahan dari Menteri Kehakiman. Akta pendirian PT yang telah dibuat oleh akta notaris tersebut kemudian dikirimkan ke Jakarta untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam rangka memperoleh status badan hukum. Lalu yang ketiga ada pendaftaran. Akta pendirian yang berisikan anggaran dasar PT secara lengkap beserta SK pengesahan dari Menteri Kehakiman kemudian didaftarkan dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Lalu yang keempat ada pengumuman. Akta pendirian PT yang sudah memperoleh pengesahan selanjutnya akan diumumkan Menteri dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Jika tahap ini sudah dilakukan, maka selanjutnya PT tersebut sudah dapat menjalankan kegiatannya dengan sah. Selanjutnya ada jenis-jenis PT. PT dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada PT tertutup, di mana PT yang saham-sahamnya dijual secara pribadi dan tidak melalui perantara di pasar modal. Lalu yang kedua ada PT terbuka, yang mana pada umumnya penjualan saham dilakukan melalui perantara di pasar modal. Selanjutnya ada perbedaan perusahaan perseroan terbatas dengan jenis usaha lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengelola perusahaan tidak sama dengan pemilik perusahaan. Ada kalanya pengelola perusahaan adalah seseorang yang profesional yang dibayar untuk mengelola perusahaan dan sama sekali tidak memiliki kepemilikan dalam perusahaan. Lalu yang kedua, adanya keterbatasan tanggung jawab terhadap utang yang hanya sebatas pada nilai saham yang dimiliki. Lalu yang ketiga, adanya pemisah antara harta perusahaan dan harta pribadi yang bukan merupakan harta perusahaan. Lalu yang keempat, kepemilikan pada perseroan terbatas. Kepemilikannya ditandai oleh kepemilikan surat saham yang dapat dibeli perusahaan itu langsung atau dibeli dari pasar modal. Selanjutnya ada jenis-jenis saham yang dikeluarkan oleh PT yang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada saham biasa, yaitu saham yang paling banyak jumlahnya dan pemilik modal akan memperoleh keuntungan dari pembagian dividen. Lalu yang kedua ada saham preferen, yaitu saham yang sama dengan saham biasa, tetapi didahulukan dibanding pembayaran saham biasa. Lalu selanjutnya ada cara-cara pengelolaan perseroan terbatas, yang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada RUPS, atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan setiap kali untuk mendengarkan perkembangan perusahaan. Lalu yang kedua ada Dewan Komisaris atau DK. Dewan Komisaris atau DK adalah orang-orang yang mewakili pemegang saham lainnya untuk menentukan kebijakan utama yang dilakukan perusahaan. Lalu yang ketiga ada manajemen perusahaan, yang mana pihak dalam kegiatan sehari-hari merupakan pihak yang mengurus suatu perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihan yang pertama yaitu tanggung jawab terbatas. Artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dibayarkan. Kedua yaitu saham perusahaan mudah ditunaikan. Kepemilikan perusahaan yang ditandai oleh kepemilikan surat kepemilikan saham dapat mudah dipindahtangankan. Ketiga yaitu lebih mudah memperoleh pasar modal.
Secara hukum, perusahaan terbatas diwajibkan menerbitkan laporan keuangan dari waktu ke waktu. Yang terakhir, pengelolaan lebih profesional. Pemilik tidak terlibat secara langsung untuk mengelola perusahaan. Kemudian kelemahan. Yang pertama, secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan PT merupakan perusahaan yang besar, baik ditinjau dari sudut permodalan dan kapasitas produksi. Kedua, yaitu pendirian lebih sulit, terdapat beberapa persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Ketiga, peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak. Sepanjang masa kegiatan perusahaan terdapat berbagai peraturan yang harus dipenuhi. Yang terakhir yaitu sukar merahasiakan kegiatan perusahaan. Dengan berbagai peraturan yang harus dipenuhi secara periodik, maka perusahaan harus membuka data-data ini. Kemudian ada konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep CSR adalah perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia memberikan definisi tentang tanggung jawab sosial dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Saat ini perusahaan banyak mencoba mengintegrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang mereka lakukan dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam berkelanjutan usaha, memberikan keseimbangan perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat di sekitar wilayah usaha dengan pemanfaatan atau penyisihan beberapa persen laba perusahaan. Kemudian topik kedua yaitu tentang koperasi. Yang pertama, pengertian. Menurut pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian ada syarat-syarat anggota koperasi. Yang pertama yaitu dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum. Kedua yaitu menyetujui landasan ideal asas dan sendi dasar koperasi. Ketiga atau yang terakhir yaitu sanggup dan memenuhi kewajiban dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi. Selanjutnya, dalam hal ini, setiap anggota koperasi memiliki beberapa hak. Yang pertama, menghadiri, menyatakan, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Selanjutnya, memberikan kritik dan atau saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta. Selanjutnya, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar. Kemudian memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Selanjutnya yang terakhir mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya, dalam organisasi koperasi memiliki beberapa alat kelengkapan. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota memiliki kewenangan tertinggi pada perangkat organisasi koperasi seperti menetapkan anggaran dasar, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, serta melakukan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam rapat anggota dilakukan dengan berbagai ketentuan, yaitu keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh dengan musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, alat kelengkapan yang kedua adalah pengurus. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992, disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota untuk masa jabatan selama 5 tahun dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi. Selanjutnya yang ketiga adalah pengawas. Dalam hal ini, anggota pengawas tidak merangkap jabatan sebagai pengurus sebab kedudukan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992, pengawas koperasi dipilih dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Kewenangan pengawas berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Selanjutnya untuk topik yang ketiga adalah pembahasan berkaitan dengan yayasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada yayasan.
di mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, mendefinisikan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu. Kemudian selanjutnya ada pendirian yayasan, yaitu di mana pendiri menghadap notaris untuk mendapat akta notaris dengan menyertakan konsep akta pendirian yayasan. Setelah dilakukan penyesuaian seperlunya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, notaris atas nama pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta tersebut ke pemerintah. Dalam hal ini, itu mencakup Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Secara umum, untuk mendirikan yayasan di Indonesia, harus mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keduanya. Selanjutnya ini ada manfaat yayasan. Ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yaitu dengan mendirikan yayasan, perusahaan dapat secara aktif menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility atau CSR, dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Nah, yang kedua itu ada dampak positif pada masyarakat, di mana ini yayasan memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak positif yang signifikan pada masyarakat. Yang selanjutnya ada peningkatan reputasi perusahaan. Yayasan yang aktif dan berkontribusi pasti dapat membantu memperkuat reputasi perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya ada hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholders, yakni pendirian yayasan dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, lembaga nirlaba, dan kelompok advokasi. Selanjutnya ini ada pemberdayaan dan keterlibatan karyawan, di mana yayasan juga dapat sarana untuk mendorong keterlibatan karyawan dalam kegiatan sosial. Melalui yayasan, perusahaan dapat mengorganisir program-program sukarela, penggalangan dana, atau kesempatan untuk karyawan terlibat langsung dalam kegiatan amal. Dan yang terakhir ini ada keberlanjutan dan warisan. Ini dalam beberapa kasus, yayasan dapat menjadi entitas yang berkelanjutan dan menjadi warisan bagi pendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi yang tadi kita telah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih semuanya.